Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salma Sri Ayunda pada video tutorial pembuatan proyek web SPP sekolah menggunakan framework kode Igniter 4 pada tahapan 24 sampai 28, yaitu membuat delete, update, dan save edit untuk tabel siswa, petugas, kelas, pembayaran, dan SPP. Pada video kali ini saya akan membuat function update dan juga save ubah untuk tabel siswa, kemudian tabel petugas, tabel kelas, tabel SPP, dan juga tabel pembayaran. Yang pertama kita akan buat tabel siswa. Tahapannya kita akan membuat function getUbah pada file controller SPP admin. Kita beri nama dahulu function ubah data siswa, kemudian ketikkan public function getUbah siswa, di mana di dalamnya kita akan memanggil file JavaScript karena kita akan menggunakan JavaScript untuk function update-nya. Kemudian ada $this yang memanggil variabel construct siswa model yang mengambil function get siswa, di mana di dalamnya terdapat $post IDD. IDD ini nantinya diambil dari file JavaScript yang kita buat. Berikutnya, setelah kita membuat function getUbah siswa, tahapan yang kedua, kita masuk pada folder public, folder disk, kemudian folder JS. Di sini kita akan membuat new file bernama script.js. File script ini yaitu untuk mengolah data atau mengambil data lama yang nantinya untuk ditampilkan pada modal form ubah data siswa. Pada file script ini yang pertama ada tombol tambah data siswa. Kemudian ada judul modal, kita isi dengan tambah data siswa. Kemudian ada button untuk tambah datanya, kita beri nama tambah data. Setelah itu yang kedua ada tampilan ubah siswa. Untuk judul modalnya kita beri nama ubah data siswa. Kemudian untuk buttonnya kita beri nama ubah data siswa pula. Kemudian script nantinya akan mengarah pada alamat root/admin/siswa/save ubah. Berikutnya ada $Ajax, di mana di dalamnya terdapat base URL yang mengarah pada alamat root/admin/siswa/ambil ubah. Kemudian ada data, ada method dan type, dan juga ada success, di mana di dalamnya terdapat $ yang mana pada kurung pertama yaitu nama inputan, dan yang kurung kedua itu penulisannya harus sesuai dengan yang ada pada file tabel siswa pada database SPP Cendekia. Kita coba buka dan lihat pada tabel siswa ada ID, ID kelas, ID SPP, NISN, NIS, nama, alamat, dan juga telepon. Kita simpan pada kurung yang kedua, kita copy paste file berikutnya. Lalu yang kedua ada ID kelas, kemudian yang ketiga ada ID SPP, ada NISN, lalu ada NIS, ada nama, alamat, dan yang terakhir ada telepon. Kemudian ada konsol log data. Setelah itu kita telah membuat file script. Berikutnya kita akan membuat link untuk memanggil file script yang telah kita buat pada file view template.php. Kita simpan di atas basic script. Kita akan ketikkan script src yang mengarah pada $base URL /d/js/script.js. Setelah kita membuat link untuk memanggil file script, berikutnya kita masuk pada file detail siswa. Di sini kita akan membuat modal untuk form ubah data siswanya. Sama halnya untuk modal form tambah data yang berada pada home siswa, kita copy paste. Kemudian simpan pada file detail siswa. Untuk form actionnya kita kosongkan saja. Kemudian di sini kita harus sudah mempunyai link untuk update atau ubah datanya. Berikutnya kita masuk pada file roots. Kita akan membuat roots untuk menampilkan modal form ubah datanya. Ketikkan $roots menggunakan roots post
Pada petik yang pertama, /admin/siswa/ambil ubah. Kemudian pada petik yang kedua, kelas SPP admin function get ubah siswa, di mana alamat roots ini harus sama dengan yang ada pada file script, yaitu pada URL. Setelah itu, kita coba jalankan refresh ulang. Ketika diklik tombol update, maka akan menampilkan modal form ubah data siswa, di mana inputannya sudah terisi oleh data siswa lama. Berikutnya, kita akan membuat function save ubah siswa agar datanya bisa diubah. Masuk pada file controller SPP admin. Untuk function save ubah siswa, dikarenakan hampir sama dengan function save siswa, kita copy paste dari public function save siswa. Yang membedakan pada function ubah siswa tak ada inputan. Untuk ID siswa, karena ID siswa sudah auto increment, namun pada function save ubah siswa, kita harus tetap menuliskan ID siswa. ID siswa ini penulisan pada tabel siswanya, yaitu ID saja. ID siswa pada kurung yang kedua atau petik yang kedua itu adalah nama inputan. Berikut kita akan membuat roots untuk save ubah data siswanya. Ketikkan $roots post pada petik yang pertama /admin/siswa/save ubah. Kemudian pada petik yang kedua, kelas SPP admin function save ubah siswa. Alamat roots ini harus sama dengan yang ada pada file script seperti berikut. Selanjutnya kita akan coba jalankan, refresh ulang. Kita coba ubah namanya menjadi Raka Jihan. Klik tombol ubah data siswa. Jika datanya berhasil diubah, maka akan ada pesan data siswa berhasil diubah. Berikutnya kita akan membuat update untuk data petugas. Pertama, kita masuk pada file controller. Kita akan membuat function get ubah petugas untuk variabel construct-nya kepada petugas model. Mengambil function get petugas. Berikutnya kita akan membuat file script untuk data petugas. Kita copy paste. Pertama yang harus kita ubah pada tombol tambah datanya menjadi petugas. Kemudian pada tampil modal ubahnya menjadi petugas, dan untuk alamat roots-nya menjadi /admin/petugas/save ubah. Begitupun pada alamat roots kedua menjadi /admin/petugas/ambil ubah. Dan untuk inputan dan juga field pada tabelnya kita sesuaikan dengan yang ada pada tabel data petugas. Untuk bagian kurung pertama, yaitu untuk nama inputannya, kurung yang kedua penulisannya harus sama dengan yang ada pada tabel petugas. Ada username, kemudian password, ada nama petugas, dan yang terakhir ada level. Setelah kita membuat file scriptnya, kita rename menjadi script2.js. Berikutnya kita tambahkan link untuk memanggil file scriptnya. Kita ubah menjadi script2.js. Setelah itu kita masuk pada file home petugas. Kita kopas modal tambah data petugasnya untuk ubah data petugas. Kita simpan pada file detail petugas. Untuk form actionnya kita kosongkan saja. Kemudian kita masuk pada file roots. Kita membuat roots pertama untuk get ubah petugasnya. Pada petik yang pertama /admin/petugas/ambil ubah. Pada petik yang kedua, functionnya menjadi ubah petugas. Kita coba jalankan. Ketika diklik tombol update, maka akan menampilkan form modal ubah data petugas, di mana inputannya sudah terisi oleh data petugas lama. Namun kita belum bisa menyimpan perubahannya karena kita harus membuat function save ubah petugasnya. Untuk functionnya kita kopas dari function save petugas, simpan di bawah function get ubah petugas. Functionnya ganti menjadi save ubah petugas. Kemudian tambahkan ID untuk nama inputan ID petugas. Setelah itu pesannya menjadi data petugas berhasil diubah. Berikutnya kita akan membuat roots untuk save ubah petugasnya. Functionnya menjadi save ubah petugas. Kita coba jalankan. Kita ubah misalnya nama petugas safety. Ketika diklik tombol ubah data petugas,
Jika berhasil diubah, maka akan ada pesan data petugas berhasil diubah. Kita lihat, nama petugas atas username admin menjadi safety. Berikutnya, kita akan membuat update untuk data kelas. Pertama, kita membuat function getUbahKelas, kemudian variabel construct-nya kepada kelas model yang mengambil function getKelas. Berikutnya, kita akan membuat file script yang ketiga untuk data kelas. Kita copy, kemudian paste rename menjadi script3.js. Setelah itu, yang perlu dimodifikasi pada bagian tombol tambah datanya menjadi data kelas. Kemudian yang kedua, untuk tampil modal ubahnya menjadi ubah kelas. Dan untuk roots-nya mengarah pada /admin/kelas, begitupun untuk yang ambil ubah. Berikutnya, untuk fill-nya disesuaikan dengan yang ada pada tabel kelas. Ada ID, nama kelas, dan keahlian. Untuk kurung yang pertama itu untuk nama inputan. Dan yang ada pada kurung kedua itu fill yang ada pada tabel kelas. Berikutnya, pada file template.php kita tambahkan link ketiga untuk memanggil file script3.js. Kita modifikasi menjadi script3.js. Setelah itu, kita buat roots untuk getUbah kelasnya. Kita copy dari root siswa, kita modifikasi menjadi getUbah kelas. Setelah itu, kita akan membuat function shapeUbah kelasnya, kopas dari shape kelas, simpan di bawah function getUbah kelas. Kemudian kita tambahkan ID, nama inputannya di kelas, pesannya menjadi data kelas berhasil diubah. Setelah itu, kita buat roots untuk shapeUbah kelasnya. Kita coba jalankan. Misalnya kita ubah salah satu data kelas. Ketika diklik ubah tombol data, jika berhasil maka akan ada pesan. Berikutnya kita akan membuat function update untuk data pembayaran. Pertama, kita akan membuat function getUbah pembayaran, di mana variabel construct-nya menjadi pembayaran model yang mengambil function getPembayaran. Setelah itu, kita akan membuat file script yang keempat untuk data pembayaran. Pada bagian tombol tambah datanya menjadi pembayaran. Pada bagian tampil modal ubahnya menjadi pembayaran, dan link roots-nya menjadi /admin/pembayaran. Kemudian kita sesuaikan isi file-nya sesuai dengan yang ada pada tabel pembayaran. Ada ID pembayaran, ID petugas, ID siswa, ID SPP. Kemudian ada tanggal bayar, lalu ada bulan dibayar, tahun dibayar, dan yang terakhir ada jumlah bayar. Setelah itu, kita masuk pada file template. Kita tambahkan link untuk file script4.js-nya. Kemudian kita masuk pada file pembayaran. Kita kopas modal tambah datanya untuk modal form ubah data. Ada file detail pembayaran. Setelah itu, kita masuk pada file roots. Kita tambahkan roots untuk getUbah pembayaran. Setelah itu, kita buat function shapeUbah pembayaran, kopas dari function shape pembayaran. Kemudian tambahkan ID untuk nama inputannya yaitu ID pembayaran, dan pesannya menjadi data pembayaran berhasil diubah. Berikutnya roots-nya kita tambahkan untuk shapeUbah pembayaran. Kita coba jalankan, pilih salah satu data, klik update, kemudian kita ganti nama petugasnya. Data pembayaran berhasil diubah. Terakhir, kita akan membuat function update data SPP. Pertama, buat dulu function bernama getUbah SPP, variabel construct-nya menjadi SPP model yang mengambil function getSPP. Setelah itu, kita akan membuat file script yang kelima, yaitu untuk data SPP. Kita modifikasi tombol tambah datanya menjadi SPP. Kemudian, tampil modal ubahnya menjadi SPP, dan link untuk
alamat rootsnya menjadi /admin/spp. Kemudian untuk isi filenya sesuaikan dengan yang ada pada tabel SPP. Ada ID SPP, tahun, dan yang terakhir ada nominal. Setelah itu pada file template-nya kita tambahkan link untuk file script 5. Berikutnya masuk pada file home SPP. Kita kopas modal form tambah datanya. Kita paste pada detail SPP. Kemudian untuk form action-nya kita kosongkan saja. Setelah itu kita masuk pada file roots. Kita buat roots untuk get ubah SPP. Kemudian kita akan membuat function save ubah SPP. Tambahkan field ID. Setelah itu yang terakhir kita buat roots untuk save ubah SPP-nya. Kita coba jalankan, pilih salah satu data. Ketika diklik tombol update, misalnya kita ubah nominalnya menjadi 80.000. Jika berhasil akan ada pesan data SPP berhasil diubah. Kita telah berhasil membuat function update untuk semua data tabel. Cukup sekian video tutorial membuat proyek aplikasi web SPP sekolah menggunakan framework CodeIgniter 4. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.